Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih ada masalah? Tetap masih ada Bapak Ibu. Pujian tadi biarlah menjadi iman kita, menjadi isi hati kita bahwa kita percaya sekalipun masalah tidak pernah beranjak. Gunung-gunung persoalan tidak pernah berpindah. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap berkuasa. Amin. Rencana Tuhan tetap indah, pasti digenapi atas hidup kita semua. Karena dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang menyertai kita semua. Bahkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, di bulan ini kita akan banyak membahas tentang namanya uang. Ya, di bulan ini kita mau memiliki pengertian tentang namanya uang Bapak Ibu. Karena uang satu hal yang sangat penting. Banyak orang berkata, tanpa uang gak bisa apa-apa. Tanpa uang mau ngapain? Itu kata orang sana. Tapi kata dunia, kata Tuhan bilang uang bukan segala-galanya. Kita semua pasti butuh uang. Tapi saya mau katakan uang bukanlah segalanya bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab banyak hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Bapak Ibu mungkin ya bernapas, ya itu semua gak bisa dibeli. Mungkin bisa beli oksigen. Mau berapa lama kita beli oksigen. Ya kita bisa bernapas itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Ya mungkin tidur nyenyak. Banyak orang yang gak bisa tidur nyenyak. Bahkan berkata bagaimana caranya bisa molor. Enak ya. Tiap malam kayaknya gak bisa tidur gitu loh ya. Bisa dibeli gak tidur nyenyak? Beli di mana ya Pak? Ya gak ada. Tidur nyenyak itu karena anugerah kasih Tuhan. Dan banyak hal lainnya Bapak Ibu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Jadi saya mau katakan uang kita butuh. Tapi uang bukan segala-galanya. Amin. Dan uang ini kalau kita salah pengertian itu menjadi suatu yang sangat ya bahaya. Uang bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi bencana kutuk bagi kita semua. Karena itulah khotbah saya judulnya berkaitan dengan uang, memberi dengan sukacita. Jadi banyak orang-orang yang di luar sana ya ketika saat memberi, yuk mari kita memberi persembahan, ngilang Bapak Ibu. Atau memberi dengan ngedumel. Ya karena ini paksa. Nah itu ya Bapak Ibu yang kita mesti luruskan persepsi kita. Ya tentang uang. Terutama saat kita memberi persembahan. Ya untuk ibadah rumah Tuhan. Di 1 Timotius 6 ayat ke-10 firman Tuhan berkata. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jadi firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan ialah bukan uang Bapak Ibu. Tapi cinta uang inilah yang menjadi akar kejahatan. Uang gak bisa membuat kita jatuh. Tapi cinta uang inilah yang membuat kita bisa jatuh Bapak Ibu. Uang hanya benda. Seperti halnya benda yang lainnya. Meja, ini televisi, itu semua benda-benda. Itu gak jadi masalah. Tapi ketika kita cinta, ada perasaan, ada emosi yang ada di situ Bapak Ibu. Dan kita cinta tersebut ini yang bahaya. Dan cinta akan uang ini bukan akar dari segala kejahatan. Jadi perhatikan bukan karena uang. Ya, tapi karena cinta uang inilah yang bahaya. Karena cinta inilah orang bisa melakukan banyak hal. Demi uang dia akan lakukan banyak ya perkara yang tidak baik. Kenapa? Supaya dapatkan uang. Nah inilah Bapak Ibu. Dengan uang inilah banyak orang yang menyimpang dari imannya. Karena uang dia menikah dengan orang-orang yang tertentu Bapak yang punya miliki uang yang banyak. Dia imannya berpaling pindah kepercayaannya. Karena ingin mendapatkan uang Bapak Ibu. Dia pergi mencari sesuatu yang bisa mendapatkan uang. Atau orang bilang ada orang pandai sono lu. Bisa dapatkan berkat. Dia pindah imannya kepada orang pandai Bapak Ibu. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Buat imannya menyimpang. Dan orang berjeri lelah untuk mendapatkan uang. Nah ini Bapak Ibu yang kita mesti luruskan tentang uang. Bahkan uang firman Tuhan berkata itu menjadi saingannya Tuhan dalam kehidupan umat-umat percaya atau anak-anaknya Tuhan. Dikatakan di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, jika ia mengabdi pada dua tuan, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya, dikatakan kita tidak dapat mengabdi kepada Allah maupun kepada Mammon. Jadi Tuhan menempatkan dirinya, ada saingannya yang bisa menyaingi dia di hati umatnya. Itu namanya Mammon atau uang. Dan Tuhan bilang kamu gak bisa mengabdi kepada dua.
tuan pasti satu akan dikecewakan. Boleh nggak Pak saya boleh punya 2 tuan? Karena saya butuh uang, saya butuh Tuhan juga. Nggak bisa, kita mesti pilih satu. Siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita? Tuhan atau uang? Saingan Tuhannya satu, itu cinta uang Bapak Ibu. Ya, bukan uangnya, cinta uang inilah yang menjadi saingan Tuhan. Karena dengan cinta uang inilah seseorang bisa berpaling imannya kepada uang. Nah sekarang perbedaannya apa? Cinta uang atau hambanya uang atau ya hambanya Tuhan. Siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita? Uang atau Tuhan? Ya nanti saya akan jabarkan, nanti Bapak Ibu koreksi. Ya coba lihat siapa yang selama ini sampai saat ini menjadi tuan dalam hidup saya. Uang atau mamon atau Tuhan. Nah apa bedanya? Oke kita lihat di 2 Timotius 3 ayat kedua dikatakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini keadaan di akhir zaman. Iya, dan saat ini firman Tuhan berkata kita ada di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini orang akan mencintai dirinya dan menjadi hambanya uang. Nah orang-orang yang hambanya uang dikatakan iya dia akan membual. Artinya apa? Ngomongnya besar. Iya ngomongnya besar, berkata-kata yang terlalu iya wah gede gitu loh. Padahal realnya gak seperti itu. Dia membual. Kemudian menyombongkan dirinya menjadi sombong Bapak Ibu. Ya orang cinta uang dia akan menjadi sombong. Karena dipikir dengan uang yang dimiliki dia bisa melakukan segala-galanya. Hidup menjadi sombong. Kemudian ya dia menjadi memfitnah. Dengan cara-cara yang tidak benar. Iya dia untuk mendapatkan uang dia bisa pakai memfitnah seseorang. Kemudian mereka akan memberontak terhadap orang tua. Menjadi ya anak yang ya kurang ajar. Mama pelit ya kurang ajar. Mami tolong Pak, segini sih jadi kurang ajar. Kemudian tidak tahu berterima kasih. Iya, alah udah kasih segini aja lo, gitu-gitu loh. Ini mah kecil, ya nggak tuh berterima kasih. Kemudian nggak lagi peduli dengan agama. Alah agama nanti aja lah, ibadah nanti aja lah. Penting cari uang dulu, dapetin uang dulu. Ini orang yang menjadi hambanya uang. Dan itu akan terimpartasi dalam kehidupannya. Orang yang cinta uang menjadi hambanya uang. Uang akan menjadi fokus tujuan hidupnya. Dia hidup untuk mendapatkan uang. Bukan uang untuk hidup dia tapi hidup dia untuk mendapatkan uang. Tujuan utamanya bagaimana mendapatkan uang. Kemudian ya bagaimana hidup itu supaya mendapatkan uang. Pokoknya setiap hari harus kerja supaya dapat uang. Banting tulang sehari 24 jam seminggu 7 hari cari uang. Kemudian apa lagi? Uang menjadi utama dan segalanya. Karena dia tahu tanpa uang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa uang tidak ada bisa ngapa-ngapain. Ini menjadi hambanya uang. Kemudian menjadi orang yang pelit Bapak Ibu. Ya duitnya dikepelin aja. Yuk mari kita memberi untuk ini. Memberi lagi enggak dikepelin Bapak Ibu. Nah ini orang-orang yang ciri-cirinya orang yang menjadi hambanya uang. Uang menjadi tuannya dia. Dia diperbudak oleh uang. Tiap hari kerja cari uang. Semua diabaikan. Tuhan diabaikan, keluarga diabaikan, sampai semuanya jadi berantakan karena pokoknya fokusnya uang, hidup untuk uang. Nah ini kalau menjadi hambanya uang. Nah bagaimana kalau menjadi hambanya Tuhan? Dikatakan di Galatia 2:10, ini Paulus berkata kepada jemaat Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging ialah hidup oleh iman dalam anak Allah Tuhan Yesus. Yang mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang menjadi hambanya Tuhan, dia akan berkata, hidupku bukan milikku aku lagi. Iya, tapi miliknya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam aku. Dan aku hidup ini hidup yang karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin aku hidup enggak terlalu banyak mungkin uang, tapi aku percaya dengan iman Tuhan peliharaku. Karena Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan sudah menebus aku dengan harga yang mahal di kayu salib. Jadi hidupku biarlah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah ini orang yang menjadi hambanya Tuhan. Dia tahu hidupnya bukan milik dia lagi, tapi miliknya Tuhan. Sebab dia sudah dibeli ya oleh Tuhan. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kita miliknya Tuhan, amin. Hidup kita dibeli oleh Tuhan.
Berapa Tuhan beli kita? Harga kita nggak bisa dibeli dengan emas, perak, permata. Tapi harga kita dibeli dengan nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Kita ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jadi kita adalah miliknya Tuhan. Iya, kalau Tuhan mati untuk kita, percayalah Tuhan rindu kita hidup dalam kasih anugerah dan berkat-berkatnya Tuhan, Bapak Ibu. Dia mau mati supaya kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Percayalah dia rindu kita hidup dalam berkatnya Tuhan. Ya, ini orang-orang yang cinta akan Tuhan. Dia tahu kalau dia hidup dia tuh sudah dibeli oleh Tuhan. Dia menjadi miliknya Tuhan. Dia menjadi hambanya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dalam hidupnya dia. Nah itu akan impartasi dalam kehidupan dia. Fokusnya dia, tujuan dia hanya untuk Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan akan dia lakukan. Hidupnya dia untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti semua menjadi pendeta ya, enggak ya. Ya, bukan berarti yuk kita jadi hamba Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan kita. Ya salah Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin kita di mana kita berada, Tuhanlah yang dipermuliakan. Karena kita hambanya Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan. Keberadaan kita biarlah mencerminkan siapa Tuhan kita yang sudah membeli kita, menebus kita. Ya kemudian Tuhan menjadi utama dan segalanya dalam hidup kita. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh uang tapi Tuhanlah segala-galanya. Kemudian apa lagi? Bersama dengan Tuhan ya semua masalah itu dapat kita tanggung. Sekalipun gunung-gunung gak pindah Bapak Ibu. Masalah persoalan boleh ada. Tapi orang yang miliknya Tuhan dia percaya. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah. Masalah boleh ada. Tapi pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan gak pernah terlambat atas hidup kita. Sekalipun gunung-gunung masalah tidak pernah beranjak. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong kita Bapak Ibu. Kemudian apalagi kita menjadi orang yang murah hati. Karena kita tahu iya ada berkat yang Tuhan berikan untuk kita semua juga untuk kita taburkan Bapak Ibu. Jadi kita menjadi orang yang murah hati. Nah ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Ya, orang yang hambanya uang dan orang yang hambanya Tuhan. Coba renungkan, saya hambanya siapa nih? Dari saya jabarkan, saya jadi hambanya siapa nih? Hamba uang atau hambanya Tuhan? Jawab sendiri Bapak Ibu. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 10 firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, bagi kita dan melipat gandakannya menumbuhkan buah-buah kebenaran. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan ia menyiapkan benih ya bagi penabur ya dan roti. Siapa penabur? Kita inilah penabur. Ya, jadi setiap berkat Tuhan yang kita terima itu ada namanya benih dan ada namanya roti. Bedanya apa benih sama roti? Kalau benih untuk ditaburkan ya supaya nanti dia ditaburkan dia bisa nanti bertumbuh. Tapi kalau roti apa? Untuk dimakan. Supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita bisa beraktivitas itu roti. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penabur ada benih, ada namanya roti. Benih bisa dimakan gak Bapak Ibu? Bisa lah ya, benih kan kecil ya. Benih kecil, kalau gede itu bukan benih buah namanya. Iya kan? Iya, semangka kan dari kecil ya bibitnya ya, benihnya benih semangka ya. Kalau gede itu buah semangka namanya. Jadi benih itu bisa semakan. Tapi pertanyaannya apakah dia bisa bermanfaat bagi kita? Benih gak bisa bermanfaat untuk kita. Dia bermanfaat ketika dia ditaburkan dan nanti pada waktunya dia akan tumbuh, dia akan berbuah dan kita akan menuai buah tersebut. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan itu ada namanya benih yang harus kita taburkan. Dan ada roti yang kita harus makan. Roti apa? Roti untuk kebutuhan kita. Ya, roti itu untuk kebutuhan kita. Kita beli konsumsi, kita juga untuk kebutuhan biaya hidup kita. Mungkin bayar ini, itu namanya roti Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata, roti untuk kita cukup untuk kebutuhan kita. Karena roti untuk kita Tuhan cukupi. Pertanyaannya seringkali kita gak merasa cukup dengan rotinya Tuhan. Akibatnya apa? Benih kita cia juga. Benih kita makan juga. Kenapa? Karena kita merasa gak cukup dengan rotinya Tuhan yang Tuhan siapkan. Nah saya mau katakan Bapak Ibu. Sesungguhnya roti atau berkat Tuhan cukup untuk kebutuhan kita. Tapi masalahnya bukan kebutuhan yang kita penuhi. Yang kita penuhi apa? Keinginan. Nah keinginan itu apa? Memuaskan hawa nafsu kita. Dan ini gak bakal ada habis-habisnya Bapak Ibu.
Dan berkat Tuhan, roti dari Tuhan itu bukan untuk keinginan kita, tapi untuk kebutuhan kita. Nah ini salahnya Bapak Ibu. Akibatnya apa? Benihnya kita sikat juga, kita makan juga. Dan itu benih gak ada gunanya untuk kita. Dia berguna ketika dia ditaburkan Bapak Ibu. Dia bertumbuh, dia berbuah dan kita bisa menuai buah tersebut. Seharusnya roti yang Tuhan berikan itu cukup untuk kebutuhan kita. Biaya kebutuhan kita sehari-hari untuk semuanya cukup roti yang Tuhan berikan. Kita gak cukup karena salah. Kita puaskan untuk keinginan hawa nafsu kita. Nah benih ini kita harus taburkan Bapak Ibu. Kita harus berikan. Dan tempat yang satu yang Tuhan siapkan untuk kita memberi atau menabur yaitu di rumahnya Tuhan. Saat kita ibadah. Kan ada sisi nanti. Mari saatnya waktunya kita memberi. Inilah waktu kita memberi benih kita. Ya di rumahnya Tuhan. Sekarang waktu kita memberi. Seringkali kita bilang ya memberi lagi. Ya padahal Tuhan sudah siapkan benihnya untuk kita bawa ke rumahnya Tuhan. Karena rumah Tuhan salah satu tempat yang subur untuk kita bawa benih. Supaya benih ini bertumbuh, berakar, menjadi berkat Bapak Ibu. Di rumah Tuhan di gereja ada tempat-tempat, ya ada kegiatan-kegiatan yang dipakai untuk membantu jemaat juga. Di tempat kita ada nama diakonia. Diakonia itu persembahannya peruntukan untuk memberkati jemaat kita yang mungkin dalam tanda kutip tidak mampu. Kita setiap bulan memberikan sembako. Juga setiap bulan kita memberikan juga uang untuk biaya sekolah. Juga ada hal yang lainnya. Ada misi, ada kedukaan. Di mana ada ya kematian kita juga berkati menabur. Itu semua dari uang yang dibawa persembahan Bapak Ibu ke rumahnya Tuhan. Diakonia. Ini tempat yang subur Bapak Ibu untuk kita bawa benih. Supaya benih ini bisa menjadi berkat. Benih jangan dimakan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ada beberapa pandangan tentang memberi. Ada orang-orang di luar sana Bapak Ibu jarang memberi. Jarang bawa persembahan. Bahkan gak suka memberi. Memberi lagi persembahan. Kalau persembahan dia ngilang ke WC. Dia ngilang ngabur. Ya persembahan kelar muncul lagi. Sini gak ada. Ya, tapi di sana banyak. Orang jarang bahkan gak mau memberi. Kenapa? Ada berapa alasan. Belum cukup. Tuhan tahulah, saya kan masih belum cukup untuk memberi. Ya biar nanti orang lain aja lah yang memberi. Ya saya kan Tuhan tahu kebutuhan saya. Belum bisa dipenuhi. Ini akhirnya apa? Dia gak memberi benih yang Tuhan sudah siapkan. Karena dipikir dia aja masih belum cukup. Sebetulnya Bapak Ibu, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak perlu ya harta kita. Tuhan segala-galanya. Setuju ya? Tuhan cipta alam semesta semuanya. Dia butuh uang kita? Gak butuh Bapak Ibu. Yang dibutuh apa? Hanya ketaatan kepada Tuhan. Ya kita mau gak memberikan benih yang Tuhan berikan nih kepada kita sebagai penabur. Kita bawa persembahan ini ya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Banyak orang yang gak memberi, kenapa? Sebab dia gak tahu memberi, membawa persembahan kepada Tuhan. Tetap pada saat ibadah, ada waktu memberi. Itu adalah perintahnya Tuhan. Mereka gak tahu, jadi mereka pikir, wah gak usah memberilah. Tuhan sudah kaya, Tuhan emang kaya. Dan Tuhan gak butuh uang kita semua. Tapi yang Tuhan butuhkan ketaatan kita. Ya ada pikir juga kalau saya beri kecil lah. Gak ada artinya lah. Nanti aja lah. Kalau sudah besar jumlahnya. Kalau saya diberkati baru saya memberi ya segepok. Itu Bapak Ibu ya salah memberi. Ya bukan dilihat dari nilainya tapi dari sikap hati. Ada beberapa pandangan Bapak Ibu yang kita mesti mengerti. Ada pandangan yang salah ya tentang memberi. Oke, yang pertama, ya persembahan, ya kita bawa bukan sebuah pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap kita orang percaya anak-anaknya Tuhan. Iya, persembahan kita bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita itu bukan pilihan Bapak Ibu. Beri jangan ya, enggak beri itu pilihan Bapak Ibu, tapi memberi adalah kewajiban kita sebagai orang percaya anak-anaknya Tuhan. Kemudian apa lagi? Memberi persembahan bukan berarti kita memberi untuk gereja sebagai sumbangan Bapak Ibu. Iya, atau kepada gereja atau kepada Tuhan. Seringkali kita pikir kalau sudah memberi ini, gue memberikan sumbangan kepada gereja. Gereja ini ada karena gue loh, persembahan gue loh, besar loh. Gereja ini boleh hidup. Gereja miliknya Tuhan. Bisa pakai siapa aja untuk beli persembahan. Jangan merasa ini gereja hidup karena gue nih, persembahan gue nih, syukur gue nih. Salah Bapak Ibu. Seringkali memiliki konsep tuh dia bawa persembahan itu sebagai sumbangan kepada gereja. Gereja butuh sumbangan ya, butuh uang ya. Lagi setiap bulan tuh minus-minus. Udah deh, ini gue sumbang nih. Salah Bapak Ibu.
Kemudian apa lagi? Memberi persembahan, membawa persembahan juga bukan bertransaksi dengan Tuhan. Atau berdagang dengan Tuhan. Iya. Saat memberi persembahan, jangan milih konsep gue sedang menjual kepada Tuhan nih. Iya, Tuhan membeli ini. Atau bertransaksi. Jadi akhirnya apa? Kita jadi debt collector. Setiap hari nagih Tuhan. Tuhan, mana Tuhan? Gue sudah memberi Tuhan nih. Ayo dong Tuhan, jawab Tuhan. Berkati saya dong Tuhan. Tiap hari itu dikejar-kejar. Pernah kejar debt collector? Pernah? Sini gak ada. Soalnya banyak. Waduh, kita debt collector tiap hari di rumah ditungguin. Iya, di rumah saya tuh ada Bapak Ibu. Iya, ada orang-orang sana lah, Timor Sono. Tiap pagi nongkrong Bapak Ibu di rumah orang itu loh. Iya, ya katanya sih punya kasus Bapak Ibu ya. Punya hutang gitu loh. Tongkrongin Bapak Ibu ya. Iya. Orang kemana? Orang gak tahu. Pokoknya setiap pagi datengin rumahnya. Nah Bapak Ibu, kita seperti itu kalau kita memberi karena kita mau bertransaksi dengan Tuhan. Kita pikir dengan memberi, kita jual dengan Tuhan. Tuhan mesti membalas kita. Ya kita jadi apa? Debt collector. Tiap hari kita tagih, Tuhan, ingat Tuhan ya, saya sudah memberi Tuhan nih. Ayo Tuhan, balas Tuhan, jawab Tuhan. Itu pandangan yang salah Bapak Ibu. Atau apa? Memberi persembahan supaya dilihat orang, supaya dikenal orang, supaya orang lihat tuh. Wih, Pak Santo, lo memberi tuh segepok lo. Wih, supaya dilihat orang, mau pamer. Iya, dan sebagainya, ada motivasi yang lain. Nah itu pandangan yang salah. Atau apa lagi Bapak Ibu? Yang lain Bapak Ibu, ya. Sekarang pandangan yang benar. Tadi yang salah Bapak Ibu, ya salah itu jangan ada pada kita. Tapi inilah yang harus ada pada kita. Dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu secara nggak langsung kita mengakui bahwa hidup adalah miliknya Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan. Dan kita mendedikasikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga mendedikasikan ya uang yang ada pada kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pandangannya benar tentang persembahan bahwa kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Persembahan apa yang masih hidup, yang masih kudus. Ini yang kita berikan kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita adalah miliknya Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Dan kita beri persembahan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala semuanya. Termasuk juga harta yang ada pada kita. Dan kita berpersembahan, kita mengakui bahwa ini miliknya Tuhan. Kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga. Ya, dengan kita berpersembahan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dan pemberi berkat. Amsal 10:22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dengan kita berpersembahan, bukti bahwa kita percaya semua berkat Tuhan itu akan buat kita menjadi kaya. Usaha kita, jadilah kita gak menambahi. Jadi kalau kita ingin menjadi kaya, berkat Tuhanlah itu akan membuat kita akan jadi kaya. Jadilah kita kerja seberapa juga. Kalau bukan berkat Tuhan, kita gak bisa jadi kaya Bapak Ibu. Iya, kita akan menyimpan seperti pundi-pundi yang kosong. Seperti bolong. Kita kerja, kita simpen, tapi pundinya bolong. Ngucur. Tapi kalau berkat Tuhan, pundi-pundinya itu seperti pundi-pundi yang baru. Akan tersimpan dan kita akan menjadi kaya. Dengan kita mau persembahan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumbernya. Pemberi berkat untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu. Ya, pandangan yang benar tentang persembahan. Ya, bukti bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Ikan ya? Dan akan terus dipelihara oleh Tuhan. Yang bawa persembahan itu bukti bahwa Tuhan sudah memelihara kita. Kita masih bawa persembahan kepada Tuhan. Dan dengan persembahan inilah kita percaya Tuhan akan terus memelihara kita sampai di garis akhir. Apalagi kemudian, iya, sebagai respon kita, syukur kita kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kita ada karena anugerah kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh umat Tuhan di bangsa Israel. Di Ulangan 16 dikatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hamba.
Jadi bangsa Israel diharuskan setahun 3 kali dia harus ke bait Allah. Dan ke bait Allah tidak dengan tangan hampa, tapi harus membawa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah di rumah Tuhan. Yuk, jangan dengan tangan hampa, tapi bawalah korban, bawalah persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita ibadah, janganlah dengan tangan hampa, tapi bawalah sesuatu untuk Tuhan. Berikanlah untuk Tuhan melalui persembahan yang kita bawa, Bapak Ibu. Kemudian apalagi Bapak Ibu, yang benar, pandangan yang benar tentang persembahan, bukti ya bahwa kita mau meneladani Yesus. Bahwa dia telah mati untuk kita semua. Iya, dan kita meresponi iya dengan apa? Dengan kita mau taat kepada Tuhan. Karena memberi adalah perintah Tuhan. Jadi bukti bahwa kita mau meresponi pengorbanan isi kayu salib dengan kita membawa persembahan pada Tuhan. Dengan kita taat. Nah Bapak Ibu, saya percaya di sini semua sudah memberi. Memberi dengan sukacita. Amin. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah setiap pemberian kita itu menjadi berkat atau menyenangkan Tuhan? Ini kita mesti renungan kita. Siang hari ini, saya percaya di sini pasti semua membawa persembahan. Tapi pertanyaannya, apakah persembahan kita, pemberian kita, saat kita bawa kepada Tuhan, ini menyenangkan Tuhan, menjadi berkat atau tidak? Persembahannya akan menjadi berkat atau tidak, dilihat dari apa? Sikap hati kita. Kalau kita bawa dengan seenaknya aja, dengan asal-asalan aja persembahan ini, itu tidak menjadi berkat, tidak menyenangkan Tuhan. Atau terpaksa, ya persembahan dipaksa, kayaknya kesannya aduh. Kemudian apa? Untuk keuntungan diri sendiri, ya supaya dilihat orang, supaya dia dianggap berjasa, ya atau dia dilihat budinya, atau supaya mendapatkan lebih. Ya ini persembahan yang di mata Tuhan tuh tidak menyenangkan Bapak Ibu. Dan nggak menjadi berkat. Karena Tuhan melihat sikap hati, ya bukan melihat nilai ketika kita memberi. Bapak Ibu, di 2 Korintus 9:7 firman Tuhan berkata, ya katakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, sikap hati inilah yang Tuhan lihat saat kita memberi. Memberi dengan asal-asalan, dengan seenaknya, atau dengan kerelaan hati. Memberi karena dipaksa sehingga akhirnya enggak bersukacita tapi sedih, atau kita memberi dengan sukacita. Wah dilihat Pak Santo nih, dia udah persembahannya, Pak Santo nggak ada dipersembahan. Nggak dipaksa nggak enak, ya Pak Sengki lah dilihat sama hamba Tuhan nih. Itu karena terpaksa Bapak Ibu. Dan persembahan ini saya mau katakan nggak menyenangkan Tuhan. Karena hatinya terpaksa. Tapi hati yang sukacita inilah Bapak Ibu yang menentukan kena atau tidaknya persembahan kita. Sikap hati yang benar, ya sekalipun kita kekurangan, kita bisa memberi untuk Tuhan. Ada beberapa contoh di Alkitab Bapak Ibu yang kita bisa belajar. Ananias dan Safira. Bapak Ibu tahu ceritanya? Ya Ananias dan Safira itu menjual ya tanahnya. Kemudian dibawa kepada Rasul Petrus. Persembahkan kepada Tuhan. Petrus berkata, apakah ini semua persembahan yang kau bawa? Iya. Ananias bilang, iya. Padahal dia sebelumnya sudah sisihkan dulu. Dia gak bawa semuanya. Tapi dia bilang, iya. Sikap hatinya sudah salah Bapak Ibu. Dia sudah berbohong. Ya, akibatnya apa? Sikap itu juga dia mati. Kemudian datang istrinya nih. Tanya lagi Petrus, apakah ini nilai persembahan yang kau bawa dari milikmu? Iya. Terus bilang, baru saja suamimu meninggal karena dia sudah berbohong. Engkau juga, mati juga dia Bapak Ibu. Sikap hati inilah yang melihat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita gak di zaman mereka. Di zaman mereka, kita mati loh Bapak Ibu. Untung kita masih ada kasih anugerah Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh membawa karena kita mengasihi Tuhan. Coba bayangkan kalau kita seperti mereka. Bawa enggak dengan hati yang benar. Langsung plek. Tuhan baik. Amin. Janganlah permainkan kebaikan Tuhan. Yuk marilah bawalah dengan hati sukacita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kemudian ada lagi janda pengemis. Ya. Janda pengemis dia ngasih berapa duit ke kotak persembahan? 2 peser. Ya kalau saya kurs ke rupiah, 2 peser itu mungkin ceceng kali ya. Jadi 2 peser itu 2.000.
Atau 500, berarti 1000. Tapi Tuhan bilang persembahan janda ini lebih besar dari persembahan yang lainnya. Persembahan lainnya berapa? Enggak 2 peser, mungkin gepok-gepokan Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang janda ini memberi lebih banyak daripada yang lainnya. Tuhan lihat janda ini memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. 2 peser ini saya percaya ini miliknya dia. Tapi dia mengasihi Tuhan, dia bawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang membuat Tuhan berkata persembahan janda ini lebih besar persembahan yang lainnya. Mana lainnya mungkin lebih besar nilainya, tapi karena mereka mungkin duitnya banyak, jadi nggak ada artinya Bapak Ibu. Jadi udahlah persembahan. Tapi dengan janda ini 2 peser ini milik saya nih. Tapi kan saya kasih Tuhan deh, karena saya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ini menyenangkan Tuhan. Jadi saat kita bawa, perhatikan sikap hati kita. Kita bawa asal-asalan atau kita datang kepada Tuhan dengan Tuhan ini persembahan yang saya bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa hidup saya miliknya Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhan pelihara saya. Atau asal-asalan aja, ayo sembahan. Plung. Tapi Tuhan mau sikap hati kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa memberi dengan sukacita. Nah ada 3 Bapak Ibu, kita bisa beri dengan sukacita. Dengan memberi sukacita, kita bisa memberi dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu miliknya Tuhan. Kita bisa memberi dengan sukacita karena kita tahu kita ada karena anugerah Tuhan. Kita hidup semua karena kebaikan Tuhan. Kita hidup karena semua berkatnya Tuhan. Jadi hidup kita miliknya Tuhan. Roma 14 ayat 8 dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika mati pun juga kita mati untuk Tuhan. Jadi mati hidup kita semuanya untuk Tuhan. Jadi hidup kita di tangan Tuhan. Iya, jadi kalau kita tahu itu hidup kita di tangan Tuhan, maka kita bisa memberi dengan sukacita. Karena kita tahu semuanya ini miliknya Tuhan. Semua daripada Tuhan. Kita ada karena semua anugerah Tuhan. Kita bisa memberi dengan sukacita. Ada benih yang Tuhan siapkan, kita bawa kepada Tuhan. Yang kedua, kita memberi dengan sukacita bila kita tahu kita akan menuai, Bapak Ibu. Kalau kita nggak menabur benih, kita nggak bakal menuai benih kita taburkan. 2 Korintus 9:6 katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sebab kita tabur, kelak itulah kita akan tuai. Jadi sesungguhnya kita menabur itu buat kita juga nanti kelak Bapak Ibu. Kita akan menuai. Sebab kita tabur, segitulah kita tuai. Kita menabur berapa keping, kita akan menuai berapa keping. Iya, menjadi berkat bagi orang. Bukan kita bertransaksi dengan Tuhan. Tapi kita beri karena emang benih ini untuk ditaburkan. Dan kita akan menuai benih tersebut Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir. Bukti bahwa kita adalah orang dikasih oleh Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 7 bagian terakhirnya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saat kita memberi, kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Yuk jadi kita memberi dengan hati bersukacita. Karena kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Karena kelak kita akan menuai. Kita tahu semuanya dimiliki Tuhan. Jadi Bapak Ibu sebelum simpulkan. Kita memberi dengan sukacita. Bahwa bukti. Penyediaan. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ayat next berikutnya, slide berikutnya. Kita memberi dengan sukacita sebab kita tahu keadaan kita baik. Tuhan pelihara kita. Masih banyak orang kekurangan. Dan bila benih kita taburkan tuh bisa memberkati. Mereka-mereka ini yang masih. Dikatakan masih belum mampu. Kemudian milikilah sikap hati yang benar. Sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan dengan tangan hampa saat kita datang kepada Tuhan. Tapi bawalah persembahan kepada Tuhan. Amin.